teman-teman saudaraku sekalian. Jangan menuntut suamimu, pokoknya saya nggak peduli dari mana aja, yang penting kamu bisa ngasih saya ini, ngasih saya itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, hati yang mengerti. Apapun aja, berapapun yang suamimu kasih, dia ngasih banyak, makasih ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kamu melimpah ruah, alhamdulillah. Saat suamimu memberi sedikit, alhamdulillah, nggak apa-apa yang ini sedikit, yang kemarin juga masih ada sisanya kok, alhamdulillah. Saat dia tidak memberi sekalipun, teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai kayak perempuan-perempuan di luaran sana, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan begitu, jangan begitu. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, kamu seharusnya faham pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Pemberi rizki cuma satu, namanya Allah, teman-teman saudaraku sekalian. Enggak lain, enggak bukan, Allah aja yang ngasih kepada kita rezeki. Kalau suamimu sedang tidak mampu memberikan kepadamu banyak, tetaplah meminta, bukan kepada suamimu tapi kepada Allah. Bahkan katakan kepada suamimu, bang, saya nggak apa-apa kalau abang nggak pernah ngasih kepada saya harta yang banyak, nggak apa-apa. Kalau kita nih bang di rumah makan itu aja nggak apa-apa. Kalau kita nih, saya nih abang nggak pernah belikan kepada saya baju yang bagus-bagus kayak yang dipakai teman-teman saya nggak apa-apa bang, saya tahan. Yang saya tidak tahan, apabila di hari akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan harta haram yang masuk dalam rumah tangga kita. Saya tidak akan tahan jika nanti di hari akhirat kita harus terpisah-pisah. Sebagian dari kita di dalam neraka dan sebagian di antara kita masuk surga. Jadi abangku sayang, tolong pastikan jangan ada harta haram masuk ke dalam rumah kita. Gitu. Itu ahli surga seperti itu. Perempuan-perempuan ahli surga seperti itu, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan menuntut suamimu, pokoknya saya nggak peduli dari mana aja, yang penting kamu bisa ngasih saya ini, ngasih saya itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, hati yang mengerti berterima kasih, hati yang mengerti berterima kasih atas pemberian yang diberikan oleh keluarganya. Kalau kamu mau nyari kurang, seberapapun banyaknya yang suamimu kasih, pasti kurang terus. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya dimanapun, sebanyak apapun yang suamimu berikan, gak akan cukup kalau untuk membiayai gaya hidup. Tapi sesedikit apapun yang suamimu berikan, pasti akan cukup jika untuk membiayai hidupmu. Biar sedikit kayak gimana juga, suami ngasih cukup kalau untuk membiayai hidup kita, buat makan, buat pakai baju, buat kita ada di tempat yang beratap, ya, mau itu rumah punya sendiri, mau kontrakan gitu, cukup pastinya. Akan tetapi sebanyak apapun teman-teman sekalian pasti akan kurang kalau yang kamu bicarakan adalah gaya hidupmu. Kalau yang kamu bicarakan gaya hidupmu, tas 250 juta aja ada kok. Kalau mau bicara gaya hidup, kan begitu?
Masalahnya ada pada qanaah, kemampuan untuk terima dengan apa rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mudah-mudahan nih jadi perempuan-perempuan yang pandai berterima kasih, jadi perempuan-perempuan yang pandai bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya cerita terakhir nih ya, cerita terakhir. Dulu ada seorang laki-laki wali min auliyaillah, tapi jomblo. Nah nih, dari tadi kan yang saya ceritain urusan suami istri ini bagiannya jomblo nih ya, yang belum nikah. Ada seorang wali min auliyaillah, seorang ulama laki-laki, usianya sudah di atas 40 tahun tapi dia belum nikah. Pernah beberapa kali hampir nikah tapi gagal gitu. Heran dia. Satu waktu dia doa sama Allah, ya Allah, kalau kiranya saya tidak diberi jodoh di dunia, sekurangnya kasih tahu saya siapa jodoh saya di akhirat. Doanya antik ini ya. Saya sih tidak sarankan adik-adik untuk doa kayak begini, ya Allah kalau nggak datang jodoh di dunia, jodoh di akhirat aja. Enggak lah, di dunia juga ya, biar melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, subhanallah, karena dia memang orang saleh dan seorang wali min auliyaillah, seorang ulama juga, doanya diijabah. Malam harinya dia mimpi diberitahu calon istrimu di surga, fulana bintu fulan al fulani di daerah fulani. Kebetulannya laki-laki tersebut, waliullah ini, punya jadwal kajian, undangan menyampaikan tausiah di daerah tersebut. Biasa kan pengajian laki-laki kan malam hari. Habis selesai tausiah dia nanya kepada jamaah yang hadir di masjid itu, dia bilang, ada yang kenal nggak fulanah bintu fulan al fulani? Tidak ada yang kenal ternyata. Misalnya di Banjar gitu ya, nggak ada yang kenal. Besoknya dia punya kajian di daerah yang lebih dalam lagi, di kampungnya. Saya nggak tahu kampungnya Banjar misalnya malam ya. Teman-teman sekalian, jadi dia dakwah ke dalamnya kampung itu. Dia tanya abis selesai majelis, ada di sini yang kenal sama perempuan namanya fulana bintu fulan fulan? Ada orang di belakang, dia bilang, saya kenal Pak Ustadz. Dia maju ke depan, boleh kasih tahu alamatnya? Tapi Pak Ustadz kenapa tanya dia? Memangnya kenapa kata Ustadznya? Dia adalah perempuan yang tidak bergaul di antara kami. Dia tinggal bersama kambing-kambingnya, menggembala kambing di atas lereng bukit. Oh iya, dikasih tahu alamatnya. Dia bilang, makasih, saya ada keperluan sama perempuan tersebut. Besok paginya dia pergi ke daerah kampung itu. Sampai dia pergi ke rumahnya perempuan tersebut. Benar teman-teman, itu si perempuan itu tidak bergaul dengan siapapun. Dia hanya tinggal sendirian di satu gubuk yang di sekelilingnya ada kambing-kambingnya. Dia menggembalakan kambing. Yang dia heran, di depan rumahnya perempuan tersebut, kambingnya sedang peluk-pelukan, sayang-sayangan sama serigala. Padahal biasanya serigala menerkam kambing, kambing lari dari serigala. Tapi karena dia seorang waliullah, dia tahu, masya Allah, ini rahmat Allah turun sangat besar sekali kepada perempuan ini, sampai membuat kambing sama serigala dituruni rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, sampai yang mestinya musuhan jadi saling sayang. Dia pun kemudian ketok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya fulana bintu fulan al fulani. Yang di dalam nyaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya fulan bin fulan al fulani. Tahu siapa yang datang? Wih, ini wali ketemu waliyah nih. Kemudian perempuan tersebut menjawab, rahmin inda babi, pergilah jauh
bukan di dunia tempat kita bertemu. Wah, luar biasa ya. Jadi nih perempuan kalau solehah nih bisa jadi waliyah nih, memang bukan main-main. Kata laki-laki tersebut, baik, saya akan pergi dari pintumu ini. Saya hanya ingin tahu amal ibadah apa yang diterima oleh Allah darimu sehingga membuat rahmat turun begitu banyak terhadapmu sampai membuat kambing sama serigala sayang-sayangan di depan pintumu itu. Kata perempuan tersebut, saya nggak tahu, tapi barangkali ada husailah, ada satu sifat kecil yang saya punya dalam diri saya. Apa itu? Dengerin nih. Saya kalau lagi panas tidak berharap dingin. Saya kalau lagi dingin tidak berharap panas. Saya kalau lagi sehat tidak berharap sakit. Kalau lagi sakit tidak berharap sehat. Saya kalau sedang kaya, sedang mampu, sedang punya rezeki, tidak berharap miskin. Saya kalau sedang miskin tidak berharap kaya. Dalam keadaan apapun Allah menempatkan saya tahu itu adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Saya akan berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kata laki-laki ini, innaha laysat husailah, innaha khoslah kabirah la yu'tiha Allah illa lal ahbab. Itu bukanlah sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tercinta. Mudah-mudahan yang ada di sini hamba-hamba Allah yang tercinta, insya Allah. Mudah-mudahan yang di sini jadi perempuan-perempuan yang pandai berterima kasih atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupannya. Kita syukuri ya. Yang belum menikah disyukuri, insya Allah saatmu berbakti kepada orang tua, saatmu menyenangkan orang tua. Insya Allah yang sudah menikah syukuri aja, alhamdulillah. Itu adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Yang menikah punya anak syukuri, alhamdulillah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kamu diberikan keturunan yang akan meneruskan amal ibadahmu. Yang belum punya anak syukuri, itu adalah karunia indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu, memberikan banyak kebebasan dalam kehidupanmu. Apapun saja Allah tempatkan kepadamu, syukurilah, sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa tahu apa yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Dengan dua hal, kita jaga lisan sehingga tidak menyakiti hati orang, kita jaga hati sehingga selalu berterima kasih dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada semua hamba-hambanya Allah. Dengan dua hal tersebut, insya Allah kita menjadi orang-orang yang kuat imannya, kita menjadi orang-orang yang kuat takwanya, kita menjadi perempuan-perempuan yang menjadi tiang-tiang bagi keluarga kita, menjadi tiang-tiang bagi negara kita, menjadi calon-calon penghuni surganya. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa awzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita alaina min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad din. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Tawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.